Selamat datang di Cooking Class Upaboga ketika makanan bercerita di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Tepuk tangan dulu dong. Jadi pada hari ini adalah cooking class ketiga dengan tema Dahar Gunung Kidulan. Nah seperti biasa, seperti cooking class pada 2 hari yang lalu, hari ini saya nggak sendiri. Jadi saya ditemani oleh chef kita pada hari ini ada 4 orang. Tepuk tangan dulu dong. Yeay! Ini mereka berempat dari Sekolah Pagesangan di Gunung Kidul. Nah mungkin sebelum kita mendengarkan cerita mereka tentang Sekolah Pagesangan dan juga tentang pangan lokal, jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Monica, saya dan 2 orang teman saya, Raden Silvan dan Kairunisa, kami bertiga dari Bakudapan Food Study Group. Jadi kami sendiri merupakan kelompok studi tentang pangan yang berbasis di Jogja, dan kami banyak mengulik tentang makanan karena kami percaya makanan itu tidak hanya soal pemuasan perut, tapi di balik makanan itu ada banyak sejarah, ada banyak politik, ada soal studi gender, kemudian kajian sosial yang lain. Jadi itu yang kemudian kami lakukan dalam kelompok studi kami. 2 minggu yang lalu, dari cooking class pertama itu temanya adalah masakan khas keraton. Di cooking class pertama kita semua belajar soal dendeng age dan juga bir Jawa. Cooking class kedua kita sudah juga belajar soal makanan Nusantara. Nah pada cooking class hari ini yang ketiga topiknya adalah Dahar Gunung Kidulan. Jadi pada hari ini kita akan memasak 3 menu, yaitu tiwul, kemudian gudeg godong kates, dan yang terakhir adalah ndok dadar. Tapi tentu saja ndok dadarnya itu atau telur dadarnya ini sangat istimewa karena kita nanti nggak pakai wajan gitu. Mungkin nanti lanjutnya langsung teman-teman aja dari Sekolah Pagesangan yang mau menjelaskan. Perkenalkan dulu, kami dari Sekolah Pagesangan, nama saya Livia Nuryati. Saya Murniaton. Saya Muji Lestari. Saya Sri Yuniase. Kami dari Gunung Kidul, tepatnya di Panggang, di Desa Girimulyo, di Dusun Wintaos. Jadi Sekolah Pagesangan itu bukan seperti sekolah pada umumnya, bukan sekolah formal, juga bukan lembaga formal. Kami mandiri dan tidak bergantung pada lembaga pemerintahan atau mungkin lembaga swasta. Sekolah Pagesangan itu suatu komunitas di mana cara belajar kita itu menuju ke keberdayaan dari desa. Begitu. Dan kami tentunya menerapkan pendidikan kontekstual, pendidikan yang nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya tujuan kita itu berdaya dari desa. Nah, hari ini kita akan memasak tiwul, kemudian gudeg dongkates atau daun pepaya, kemudian yang ketiga ada ndok dadar wingko. Nah yang pertama tiwul. Kenapa kami memilih tiwul untuk menu cooking class hari ini? Karena tiwul itu berbahan baku singkong. Dan singkong di desa kami itu sangat melimpah teman-teman. Sangat banyak. Tapi walaupun banyak itu tidak sebanyak dulu. Waktu simbah-simbah kita hidup itu. Nah langsung saja kita akan dipandu oleh Mbak Murni nanti yang akan menyampaikan resep-resepnya, dan juga dengan Mbak Muji dan juga Mbak Sri dan saya juga yang akan membantu teman-teman. Oke, mari kita mulai saja. Untuk resep pertama kita membuat tiwul, nasi tiwul. Nah bahan bakunya yaitu kita memakai tepung gaplek. Langkah pertama kita siapkan dulu tepung gaplek di tampah atau tambir. Habis itu kita adonin pakai air sedikit demi sedikit dulu aja. Soalnya nanti kalau kebanyakan juga nanti adonannya kayak adonan bubur. Nah. Ini prosesnya namanya apa, Bu? Ngintil namanya. Ngintil tiwul buat butiran-butiran ini. Jadi proses yang pertama adalah kita mengintil tepung gaplek, yaitu menjadikan butiran-butiran tepung gaplek ini menjadi berbentuk seperti apa? Butiran-butiran yang berkumpul begitu. Nah kemudian proses selanjutnya ini apa nih namanya? Ini nih puter-puter ini. Namanya nginteri
tepung gaplek. Oh, jadi ketika nginter ini, otomatis yang gumpal-gumpal itu di tengah ya Bu ya? Oh, terus nanti dikecilkan lagi supaya semuanya ukuran butir-butirannya sama. Boleh coba diputar-putar teman-teman? Waduh, hati-hati tumpah, hati-hati tumpah. Wow, putarannya itu harus satu arah ya Bu ya? Kenapa kok harus satu arah? Karena kalau diputer-puter nanti cuma nyampur nggak. Oh, jadi ternyata kenapa dia harus satu arah? Karena kalau kita puternya dengan dua arah, nanti dia hanya mencampur. Sedangkan tujuan kita adalah membuat teksturnya sama. Nah ini nanti kita akan kukus bersama-sama. Di tengah ini sudah disediakan kukusan. Kita ini proses mengukus. Untuk waktu mengukusnya kita membutuhkan sekitar 10-15 menit. Biar dia matang sempurna. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Yeay. Ini kita udah menu pertama ya. Jadi sambil menunggu kita akan lanjut ke menu kedua. Jadi yang pertama adalah ketumbarnya diulek. Ketumbarnya dimasukin semua, diulek dengan garam 1 trepes. Jangan terlalu asin-asin ya. Jadi ketumbar semua dimasukkan dengan garam 1 sendok teh trepes. Kemudian diberi air sedikit supaya memudahkan proses pengulekan. Oke, buat yang sudah halus ditambahkan bawang merah 3 biji, bawang putih 1 biji. Supaya memudahkan dalam mengulek, bisa dipotong-potong dulu bawang merahnya atau bawang putihnya. Bawang merah 3, bawang putih 1 ya teman-teman. Jangan dihabiskan semua karena masih ada menu lanjutan. Nanti kalau habis, wah nggak dipakai bawang nanti kita. Ya yang sudah halus, sudah semua dimasukkan kemudian kemiri. Kemiri dimasukkan semuanya 3 biji. Oke, jadi setelah bumbu halus sudah siap, memarkan laos, serai, dan jahe. Tidak perlu sampai hancur, tapi dimemarkan saja. Nah, sambil teman-teman memarkan, ini Mbak Murni akan membagikan minyak. Jadi ini minyaknya adalah minyak kelapa yang khusus diproduksi oleh teman-teman dari Sekolah Pagesangan. Menu ketiga, dok dadar wingko.
kalau udah matang tuh harus kayak gimana, Mbak? Oh, kayak gitu. Oh, nanti terus dibalik. Baliknya gimana, Mbak? Oh, ini teknik membaliknya, teman-teman. Amazing. Ini tiwul hasil ngintil dan nginter dari teman-teman semua, bisa diambil di depan, bisa dibawa pulang sebanyak apapun yang teman-teman mau. Coba diceritakan perasaannya hari ini gimana, pengalamannya pada hari ini gimana? Kalau pengalamannya nambah pengalaman banget karena belum pernah masak pakai daun kelor, terus belum pernah pakai cara yang kayak gini, ya pokoknya nambah wawasan juga. Emang biasanya sebelumnya tuh masaknya suka masak atau gimana? Suka masak tapi ya belum yang kayak gini, kayak beda aja dari biasanya gitu. Ini kita coba. Oh, yang ada daun kelor, ini ada kok. Jadi ini dicoba. Teneng. Jadi karena dengan menggunakan daun kelapa, gurihnya itu beda. Gurihnya itu dia lebih smooth gitu. Jadi masuknya itu lebih halus, beda kalau nggak pakai kelapa parut ya. Terus daun kelornya itu ngasih tekstur yang beda. Jadi dia pelan-pelan itu bikin kriuk-kriuk di tengah telur-telur yang lembut. Jadi ini rekomen banget untuk dicoba di rumah. Bisa teman-teman coba di rumah dan diterapin ya Mbak untuk makan sehari-hari. Terus isinya bisa dimacem-macemin loh. Iya, bisa macam-macam, bisa diganti mungkin pakai daun-daunan yang lain yang bisa ditemuin di rumah selain daun kelor. Bisa tambahin loncang, kasih sambel. Wah, ini cuma kurang sambel ini sebenarnya. Bener-bener sambal gami. Oke. Oke, terima kasih Mbak. Pada hari ini akan mendapatkan 3 hadiah dari Sono Budoyo. Siapa saja Mbak? Silahkan sebutkan namanya. Bagus banget hadiahnya. Tepuk tangan. Oke. 3 orang sebutkan siapa pemenang pada hari ini. Mbak Eri, kemudian Mas Titan, sama Mas Delim. Iya. Baik sahabat Sono Budoyo, saat ini saya sudah bersama Mbak Tias dari Bakudapan Food Study Group ya. Wah, apa kabar Mbak Tias? Baik. Wah, ini soal tema kita membahas tentang daharan Gunung Kidul ya Mbak Tias ya. Nah, kenapa sih Mbak mengangkat tema daharan Gunung Kidul ini? Apakah ada hal spesial dari daharan Gunung Kidul? Ya, sebenarnya ini berhubungan sama keseluruhan tema yang udah diangkat di cooking class ya. Jadi kan ada 3 hari itu. Hari yang pertama kami sudah mengangkat tentang masakan keraton. Kemudian hari kedua itu masakan Nusantara. Nah, terus yang ketiga kami pikir, kalau tadi udah ngebahas, kemarin sudah ngebahas tentang bagaimana makanan itu berfungsi di dalam keraton, kemudian menarik nih untuk melihat yang di luar dinding keraton itu seperti apa. Nah, Jogja sendiri itu kan sangat luas ya. Betul. Jadi kami mikir, jangan yang di kota-kota aja nih, coba yuk kita pindah ke tempat yang lain, yaitu ke Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul sendiri kami pilih karena dia sebenarnya secara wilayah topografinya menarik. Ada menarik topografi dari Gunung Kidul. Jadi kan bentuk kontur tanahnya, kemudian jenis tanaman yang bisa tumbuh di sana itu sangat berbeda dengan yang bisa tumbuh di Jogja atau daerah-daerah selain Jogja, ya. Sleman lah. Nah, oleh karena itu Gunung Kidul itu punya ciri khas masakannya sendiri,
bahan panganannya sendiri yang itu berbeda banget dengan yang ada di kota Jogja atau Sleman. Oh, gitu. oke. Makanya akhirnya memilih tentang daharan Gunung Kidul Ya, ini sendiri. Nah, gitu. di proses pemilihan daharan Gunung Kidul sendiri nanti seperti apa nantinya, Mbak? Nah, itu di situ itu, nah kebetulan karena semangatnya Sono Budoyo kan juga suka mengajak masyarakat terlibat ya, dan termasuk komunitas-komunitas, termasuk saya juga dari komunitas. Nah, di Gunung Kidul tuh ada satu komunitas yang bergiat dalam pemberdayaan, juga presentasi tangan lokal, itu namanya Sekolah Pagesangan. Sekolah Pagesangan. Jadi kami kenal dengan Sekolah Pagesangan, kemudian mereka memang sudah menggiatkan untuk berdaya dari desa, kemudian mendokumentasikan makanan-makanan lokal di Gunung Kidul gitu. Terus jadi di hari ketiga itu kami meminta mereka untuk datang dan juga membagi ilmu tentang apa aja sih yang biasa dimakan di Gunung Kidul, kemudian juga bagaimana cara memasaknya. Oh, oke. Jadi kita akan ada keterlibatan komunitas itu tadi ya, Mbak ya, tentang bagaimana pembahasan dan mengenai makanan-makanan yang ada di Gunung Kidul. Makanya daharan Gunung Kidul itu sendiri topiknya. 3 pilihan menu ini dipilih karena itu makanan keseharian mereka di sana. Dan itu